Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabi ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Wa qala aidan fi hadisin akhar, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala aidan iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntabu bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Syaifullah Matanallah bituli hayati, amin amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala TU MAN 21 Jakarta, para wakil di segala bidang yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau. Juga tidak merupakan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para dewan guru, segenap tenaga pendidik dan kependidikan MAN 21 Jakarta. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya masing-masing, ya tidak terlupakan siswa-siswi MAN 21 Jakarta yang saya cintai dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bermuajahah,
bersilaturahmi duduk bersungguh di Masjid Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan kegiatan ibadah yaitu ta'lim kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang. Amin. Tidak terlupakan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada umatnya, menunjukkan kepada kita dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, dari zaman biadab kepada zaman yang beradab seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beradab. Amin. Dan kita diakui sebagai umatnya beliau yang kita harapkan syafaatul uzmanya menyertai kita di yaumil qiyamah. Tapi dengan catatan kita selalu mengikuti sunnah beliau dan bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau diakui sebagai umatnya? Harapan besar kita ya sebagai umat Rasulullah, tapi harus kita mengikuti sunnahnya dan berselawat kepadanya. Makanya apabila nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, berselawatlah kepada beliau dengan harapan semoga kita diakui sebagai umatnya, bukan hanya mengaku tapi diakui. Dan harapan terbesar syafaatul uzmanya menyertai kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak panjang lebar, mari buka saja. Kita flashback dikit ya, karena ini ada kelas 10 dan masih banyak yang tertinggal waktu itu. Buka kitab kalian halaman sekian. Ini beberapa sekian. Halaman 13. Sudah ketemu? Naik lagi ke halaman 16. Jadi 13 itu nanti ya ada pembahasan sedikit. Di bab awal juga akan saya bahas sedikit karena ada kelas 10 dan kelas 11 yang sekarang belum mendapati bab awal yang secara garis besarnya saja. Tapi kalian buka halaman 16 yang pasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, gitu ya. Sudah ketemu semua? Sudah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa junudihi wa ansarihi. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bil ilmi wa barakatuh. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Halaman 16 pinggir sebelah kanan ada di dalam kurung dia. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ay haza faslun dia. Hazanya dibuang jadi mubtada. Faslunnya menjadi khobar, mubtada mahzub namanya ya, mubtada yang dibuang. Kalau dikeluarkan haza faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Adapun ini ialah pasal fi ta'zimil ilmi, di dalam mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan orang yang punya ilmu alias guru ya. Jadi di sini kalian diajarkan tentang adab kalian kepada siapa saja gitu ya, di dalam menuntut ilmu. Kalau bahasa beradab atau berakhlak pada siapapun kita harus berakhlak. Tapi terlebih khusus ketika kalian mencari ilmu. Nah di sini jalannya gitu ya, agar kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Ya, kalau ingin kalian menjadi orang yang berilmu, manfaat ilmunya berkah di dunia wal akhirah, ini harus mengikuti aturan kitab ini. Karena tanpa mengikuti ini banyak yang terpeleset ya, para santri, para pencari ilmu, para pelajar, banyak yang gak kesampaian ya. Ilam ketahuilah olehmu, saya baca ayal-ayal ya, garis miring pelan-pelan, jadi ayal-ayal bacanya saya. Ilam ketahuilah olehmu bi anna talibal ilmi, dengan bahwasanya pencari ilmu. Kalau yang bingung yang pinggir ya, bukan yang dalam. Yang pinggir bacanya halaman 16. Ketemu semua? Kalau udah ketemu jangan langak lingu. Pokoknya dengerin aja, harkatin ya, beri arti, dengerin dah, simak gitu ya. Iklam ketahuilah olehmu bi anna talibal ilmi, dengan bahwasanya pencari ilmu, la yanalul ilma, tidak memperoleh kepada ilmu, wala yantafi'u, dan tidak bermanfaat diri dengan ilmu, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan yang punya ilmu. Di depan saya saja sudah kelihatan tidak mengagungkan ilmu. Kenapa? Kitabnya ditaruh di bawah. Saya baru ngomong sudah kelihatan dia. Seharusnya yang namanya ilmu jangan ditaruh di tempat yang rendah, karena ilmu itu mulia. Dan manusia mulia karena ilmu. Sebab mempunyai ilmu mulia. Kenapa kalian benar-benar tidak mengagungkan ilmu? Satu, nampak sudah ada di depan mata saya langsung. Kedua, kalau saya dari dulu bawa kitab gak pernah ditenteng begini ya, seperti menteng apa
koran, nggak pernah. Paling nggak saya angkat lebih tinggi sejajar dengan dada saya. Tapi kalau daerah pondokan malah lebih lagi, ada yang ditaruh di atas kepala. Bukan berarti berteduh dari terik mentari, ya. Karena saking kepinginnya mendapatkan ilmu. Coba deh mulai sekarang, apapun itu ilmunya, ya, muliakan, agungkan ilmu tersebut. Masih ada yang meletakkan kitab di bawah, mohon diangkat. Itu Syekh Zarnuji, ngarang tidak sembarangan, ya. Dengan berpuasa, bermunajat kepada Allah agar kitab ini sampai dan awet benar-benar sampai kepada kita, ya. Mulai sekarang rubah yang bawa kitab ditenteng seenaknya, silakan. Bagaimana caranya bisa mengagungkan ilmu. Ini salah satu cara agar kalian memperoleh ilmu yang manfaat dan berkah. Wala yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Dan tidak bermanfaat diri kepada ilmu illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan orang yang mempunyai ilmu. Siapa orang yang mempunyai ilmu? Guru, ya. Kalau di sekolah identik guru. Tapi ada orang yang bukannya guru tapi berilmu. Ada, ya. Bukannya guru tapi berilmu. Ada. Di sini bahasanya umum. Siapapun orang yang berilmu yang harus dihormati, ya. Sekarang saya ingin kalian itu benar-benar mengamalkan bab ini, ya. Bab ini mengagungkan ilmu, artinya menghormati para guru, gitu, ya. Jangan sembarangan. La yanalu ilma wa la yantafi bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi. Nah, ini juga mengagungkan ustaz alias guru, wa tauqirihi, dan memuliakan guru. Bukan saja ilmu, tapi guru, orang yang mempunyai ilmu juga ya harus dihormati. Kalian berpikirlah, gak jauh-jauh, ini kita bicara atas nama keluarga MAN 21. Guru itu laksana bapak kalian di sekolah. Kira-kira perbuatan apa kira-kira yang pernah kalian lakukan di sekolah ini yang tidak sesuai dengan kitab ini? Nanti ya saya sudah dijelaskan lebih lanjut. Kalau saya melihatnya ya berdasarkan kitab ini masih jauh, ya. Artinya belum pas kalian itu, ya, belum pas kalau dibandingkan dengan aturan di kitab Ta'limul Muta'allim. Kila dikatakan ma wasola man wasola illa bil hurmati. Dikatakan ma wasola, tidak sampai, man wasola, orang yang sampai, illa bil hurmati, kecuali dengan menghormat, ya.
bahasanya seperti ini. Kalau diringkas, orang gak bakalan berhasil kecuali dengan menghormati, gitu ya. Wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hormati. Tidak ada orang yang jatuh kecuali ia jatuh karena meninggalkan penghormatan, ya. Jadi orang berhasil karena menghormati, orang tidak berhasil karena tidak menghormati. Siapa yang dihormati? Bisa jadi yang pertama ilmu, yang kedua yang punya ilmu. Jadi kalian harus menghormati kalau ingin berhasil. Wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hormati wa ta'zimi. Ya, tidak jatuh orang yang jatuh itu illa bitarkil hormati, kecuali sebab meninggalkan penghormatan wa ta'zimi dan pengagungan. Jadi tidak mau menghormati ilmu, tidak mau mengagungkan ilmu, tidak mau menghormati guru, siap-siap jadi orang yang terjatuh, alias orang yang tidak apa? Yang tidak apa? Tidak. Jadi mulai sekarang agungkan ilmu, hormati guru. Ya. Ini bukan kata saya, kata Syekh Zarnuji. Kalau kalian ingin memperoleh ilmu yang manfaat barokah, ya harus melalui jalan seperti ini, ya. Wakila, dan dikatakan al-hurmatu khairum minat ta'at, dan dikatakan adapun menghormat itu, hormat itu khairum minat ta'at, ialah lebih baik daripada ta'at. Kenapa demikian? Kalau hormat, kalau hormat, jadi ada orangnya maupun tidak tetap menghormati. Tapi kalau taat, ada orangnya doang taat. Begitu nggak ada orangnya, ya sudah tidak taat. Kadang diejek ini ya. Makanya al-hurmat khairun minat ta'at. Hormat itu lebih baik daripada ta'at. Ala taro annal insana, ala taro, ingatlah, taro kamu lihat, annal insana, bahwasanya manusia, layak yakfuru bil maksiati, tidak kafir sebab bermaksiat. Manusia itu tidak kafir sebab berbuat maksiat. Wa inna ma yakfuru bitarkil hormati, dan hanya saja kafir manusia bitarkil hormati sebab meninggalkan hormat. Kalau berbuat maksiat nggak kafir, tapi kalau meninggalkan hormat manusia bisa kafir. Satu contoh, kita meninggalkan sholat, kafir tidak? Misalnya satu, kita nggak sembahyang, nggak sholat, nggak kafir. Tapi kita mengingkari kewajiban sholat, kafir. Tidak ilmu fikih, langsung sudah cetek, ya, dibunuh dia, karena sudah mengingkari kewajiban sholat yang diwajibkan oleh syariat. Wa
Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Ialah termasuk dari mengagungkan ilmu ta'zimul muallimi, adapun mengagungkan orang yang berilmu. Jadi termasuk mengagungkan ilmu, ya, orang yang berilmu pun demikian. Ilmunya saja sudah diagungkan, apalagi sudah melekat kepada diri seorang, ya, double. Jadi harus ya dihormati. Qala Aliun karramallahu wajahu, telah berkata siapa Ali karramallahu wajahu, mudah-mudahan memuliakan siapa Allah wajahu kepada wajahnya Ali. Sering kita dengar karramallahu wajah ini ya, yang lain radhiyallahu anhu, tapi Ali karramallahu wajah. Kalian ingat-ingat kenapa demikian? Ali semasa hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya, sehingga beda penghormatannya, yaitu karramallahu wajhahu. Bukan hanya radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dia, tapi Ali dapat tambahan, bukan hanya radhiyallahu anhu, tapi karramallahu wajhahu, dia. Karena semasa hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya, terjaga wajahnya, sehingga Allah berikan kehormatan karramallahu wajhahu, ya. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abduman allamani harfan wahidan. Ana abduman, saya adalah hamba orang, allamani yang mengajarkan kepadaku harfan wahidan, satu huruf. Jadi Ali mengakui sebagai hamba kepada orang yang mengajarkan Sayyidina Ali hanya satu huruf. Satu huruf saja sudah beranggapan bahwa Sayyidina Ali itu ialah hamba orang yang mengajarkannya, walaupun satu huruf. Insya'aba'ah, jika ini guru berkehendak, rela dijual Ali bin Abi Thalib, cuman satu huruf. Wa insya'ataqo, jika berkehendak dia bisa memerdekakan. Wa insya'istaraqo, dan jika berkehendak guru bisa dia menjadi budak. Iya, itu Sayyidina Ali sampai seperti itu, hanya satu huruf saja. Tapi kalian diajarkan oleh guru berapa huruf? Pikir-pikirlah sendiri, gitu ya. Banyak ya, banyak. Wa qad unsurtu fi zalik, dan sungguh saya diberi nasib fi zalik, dalam masalah itu. Ra'aitu haqqal haqqi haqqul muallim, saya melihat yang paling berhak hak itu ialah hak orang yang mengajar atau guru, itu yang paling berhak. Kalau kata hak maknanya apa? Hakun itu apa? Hakul yakin itu apa maknanya? Benar, ya, yakin, benar. Wa aujabahu hifzon ala kulli muslimin, dan kewajiban kepada guru hifzon, terjaga, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, pengecualian sudah ketika berkumpul dengan kaum muslimin, ya ustaz atau guru lebih, ya, lebih dimuliakan. Coba perhatikan, kalau
belajar. Orang yang berilmu duduk paling depan. Iya. Para masyayikh, para kiai, para asatis ditempatkan di muka, di depan, iya. Dimuliakan karena memang di sini diperintahkan harus dimuliakan. Laqad haqqo ayyuda illahi karomatan. Niscaya sungguh berhak ayyuda diberi petunjuk ilahi. Ya. Ayyuda ini kalau maknanya, kalau di sini saya lihat mabni majhul, padahal kalau dibaca ya menunjukkan gitu ya. Menunjukkan diri itu karomatan kepada kemuliaan. Contoh seperti hadis yang baca tadi ya, yang tentang iza matal insanu, wa fi riwayatin ukhra, riwayat lain mengatakan iza mata benu Adam, gitu ya. Tadi saya baca iza matal insanu in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. Nah ini pun menggunakan ilmu mudhari mabni majhul, bukan yang tafi'u mabni ma'lum, tapi dimajhulkan yuntafa'u. Kenapa? Karena memang ilmu itu dibuat bermanfaat. Siapa yang bisa membuat manfaat ilmu? Siapa? Guru. Guru mah wasilah aja ngajarin. Yang membuat ilmu itu jadi manfaat siapa? Diri sendiri. Gitu. Yang benar. Diri sendiri. Jadi yang bisa membuat ilmu bermanfaat itu ialah Allah. Allah yang memberikan kemanfaatan karena kamu melalui jalan kebenaran. Kamu seorang santri, seorang pencari ilmu, jalanlah di jalan yang benar yang telah diajarkan. Nanti Allah akan berikan hidayah dan berikan kemanfaatan dari ilmu yang kalian dapatkan. Kalau saya bisa membuat kalian pinter, ilmunya manfaat, sekali buat pinter semua, enak, gak perlu belajar, gitu ya. Tapi nggak ada, jangankan manusia biasa, sampai Nabi sendiri pun tidak bisa membuat manusia itu pintar. Tidak. Karena al-ilmu bil kasab la bin nasab. Ilmu itu dengan mencari, ya, dengan belajar. Al-ilmu bit ta'allum, bahasa yang lain seperti itu. Bukan dengan keturunan. Bapak kamu misalnya syekh bener-bener syekh. Syekh ditambah syekh dikali syekh, bener-bener syekh. Jadi ya, gak bisa membuat kamu pinter. Kamu gak belajar begitu gimana orang, bapak saya syekh tambah syekh dikali syekh, udah syekh kan gitu, ya kan, udah panjang deh, ya. Gak bisa buat anaknya pinter, tetap harus belajar. Kalau harta bisa, mobil misalnya, orang tua meninggal, bisa tuh mobilnya kita ambil warisan, bisa. Tapi kalau ilmu tidak. Tapi kalian harus benar, sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Bitalimi harfin wahidin al-qudirhamin, karena mengajarkan satu huruf
1000 dirham. Ini balasannya. Kalau Sayyidina Ali tadi mengatakan lebih dahsyat, yaitu dia rela dirinya dijadikan budak, mau dijual, itu ya, bagi orang yang mengajarkan satu huruf kepada Sayyidina Ali. Lah ini lebih ringan dari perkataan Sayyidina Ali. Kenapa? Hanya berikan 1000 dirham. Satu huruf 1000 dirham. Artinya apa? Kamu bukan hanya menghormati guru, ya. Kalau dibandingkan ilmu yang diberikan, tidak sebanding dengan apa yang kalian berikan, ya, tidak sebanding. Fa inna man 'allamaka harfan, lanjutnya ya. Fa inna, maka sesungguhnya man 'allamaka, orang yang mengajarkan kamu harfan satu huruf, mimma tahtaju ilaihi, dari ilmu yang butuh, ya, ilaihi kepada orang itu, fiddin, di dalam agama, fahuwa buka fiddin, maka dia adalah bapamu di dalam agama. Ya, jadi orang yang mengajarkan kamu, misalnya sholat, orang yang mengajarkan kamu itu walaupun orang lain, maka ia bapakmu di dalam agama. Ya. Karena apa? Karena yang kalian dapatkan itu dari siapa akan dipertanggungjawabkan. Kalau bahasanya itu, ilmu itu harus sampai kepada Rasulullah. Sampai. Misalnya saya guru saya siapa-siapa itu ya, banyak guru saya, tapi saya ambil satu jalur saja dulu. Saya belajar di Jawa Timur di Kiai Hasan Sangkul Harpun Sibondo. Beliau murid Sayyidina Khalil Al-Bangkalani. Sayyidina Khalil Al-Bangkalani murid dari Syekh Nawawi. Syekh Nawawi termasuk ulama Hizal. Iya, murid beliau di setiap negara ada. Berarti ilmu saya nyambung terus kepada Rasulullah melalui jalur, saya berpikir jalur dua, dari Kiai Hasan, dari Sayyidina Khalil Bangkalani, tapi kalau dari barat saya dapat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena guru saya juga yang di Malaka, jebolan pondok pesantren Bani Latif Jibeber, Jai Muhaimin dulu ya, Gasnawi Caringin. Jadi dua jalur, timur dan barat. Satu poros, yaitu yang disebut ulama ul Hijaz, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi saya ada silsilahnya sampai ya, dari keilmuan. Jadi produk saya bukan produk Google ya, bukan saya nggak tahu langsung searching di Google itu. Karena apa? Google banyak kelirunya, banyak nggak percaya. Coba kamu bandingkan nama Ashabul Kahfi yang di kitab sama yang di Google, beda. Tahu 7 pemuda Ashabul Kahfi namanya siapa-siapa? Bandingkan, kamu searching di buah kamu itu, kamu lihat di kitab, akurkan namanya, akur enggak, beda. Iya. Kalau rajanya ya Dikianus sama, anjingnya sama, Hitmir. Tapi di namanya Martunis, Nainunis, Tamliha itu ya, Yasyubus, nah itu beda. Ada yang beda dari nama-nama tersebut. Ya. Wakana ustazuna, dan ada siapa guru kita Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu. Syekh Imam Sadiduddin Syirazi berkata, qala masyayikhuna, telah berkata guru-guru kita, ini syekhnya guru Sadiduddin ya, Imam Sadiduddin, man arada ayyakuna ibnahu aliman,